Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, Ibu Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan beserta jajarannya, Ibu-ibu Ketua CMA dan Ibu-ibu Ketua PCASE Kabupaten yang kami banggakan. Izinkan saya, Riza Agustina, ingin menyampaikan sedikit tentang amalan bagi wanita haid pada bulan Ramadan pada kultum sore ini di menjelang berbuka puasa. Sebelumnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu secara online untuk mendengarkan kultum pada sore hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menjadi suri toladan kita sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita tahu pada bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang istimewa ini, kita tahu banyak sekali manfaat dan faedah serta keutamaan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan ini ada bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pintu-pintu maghfirah Allah dibuka. Kemudian di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam Ramadan ini adalah malam peningkatan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan peningkatan atau introspeksi diri atau untuk pembersih jiwa dan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan penuh berkah ini kaum muslimin dan musliman akan berlomba-lomba untuk meraih itu semua, untuk meraih keutamaan dan keistimewaannya. Namun ada beberapa hal yang bersifat kodrati yang tidak bisa dihindari oleh seorang perempuan, yaitu wanita-wanita yang sedang haid dan nifas. Wanita yang haid, mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih serta sholat-sholat yang lain di bulan Ramadan. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, kana nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i sholati. Kami perintahkan untuk mengodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Namun kita kaum wanita tidak perlu berkecil hati karena tidak dapat melaksanakan kegiatan sholat dan puasa. Karena masih ada beberapa amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh kita kaum wanita yang sedang haid pada bulan Ramadan. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama yaitu memberikan orang yang makan berpuasa, memberikan takjil gitu ya, atau membagi berbuka puasa. Kita sekarang banyak sekali kita lihat, alhamdulillah di Gresik ini berlomba-lomba memberikan makan berpuasa di masjid-masjid, kemudian memberikan takjil di jalan-jalan. Ibadah yang diamalkan wanita sedang haid di bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang wanita bisa melakukan ini sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin say'an.
Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua, jadi keutamaan memberi makan berbuka adalah diraih dari orang yang menyantap makan. Keutamaan lain selain kita memberikan itu mendapat pahala, keutamaannya memberi makan berbuka puasa adalah diraih juga dari orang yang menyantap makanan ketika berbuka. Jika orang yang menyantap makanan tadi berbuka, berdoa, mendoakan si pemberi, maka itu merupakan doa yang dikabulkan. Sebab doa orang yang berbuka puasa sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memperbanyak dzikir. Bagi wanita yang sedang haid, memperbanyak dzikir kepada Allah akan memperoleh banyak keutamaan. Dengan berzikir kita akan memiliki kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini punya pengaruh dan dampak yang sangat luar biasa bagi fisik maupun jiwa orang yang mengamalkannya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan orang-orang yang berzikir, sehingga cahayanya masuk ke dalam hati, pikiran, badan, jiwa, darah, dan kulit mereka. Oleh sebab itu, dzikir dapat dijadikan amalan bagi wanita haid yang tidak dapat berpuasa Ramadan. Yang ketiga yaitu berdoa. Dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah makhlulul ibadah, otak dari ibadah. Berdoa merupakan amalan yang paling mudah dan boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid atau nifas diperbolehkan baca doa apa saja karena tidak termasuk dalam larangan saat haid. Berdoa tidak sekedar permintaan. Doa juga berarti berseru atau memanggil. Selain itu doa mengandung ikhtiar, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bersedekah. Sedekah merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dilakukan saat bulan Ramadan. Bahkan dalam beberapa firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberitakan kita untuk bersedekah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 177, Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqabi, dan seterusnya. Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memberikan pertolongan, dan orang yang minta-minta, dan memberikan dan hamba saya. Pemerintah bersedekah tidak terlepas dari banyaknya keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukannya. Adapun keutamaan yang dapat diraih oleh orang yang bersedekah yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang bersedekah akan dihapuskan kesalahannya. Wanita yang sedang haid pada bulan Ramadan dianjurkan sekali untuk bersedekah sebanyak-banyaknya agar senantiasa memperoleh pahala serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu selain bersedekah yaitu menuntut ilmu. Wanita haid tetap diperbolehkan menuntut ilmu agama agar mendapatkan pahala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di atas suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari beberapa amal, yang keenam yaitu mendengarkan orang membaca Al-Quran. Perempuan yang sedang haid diperbolehkan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Allah SWT ayat-ayat Allah yang dibacakan wajib didengarkan. Karena selain mendapatkan pahala juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-A'raf ayat 204. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa amalan di atas, seyogyanya kita wanita yang sedang mengalami haid dan nifas pada bulan Ramadan tidak perlu khawatir kekurangan ladang untuk meraih pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sangatlah banyak ibadah yang dapat diamalkan agar tetap memperoleh rahmat dan kasih sayangnya, mendapat maghfirahnya, mendapatkan berkah dari bulan Ramadan.
dengan niat yang ikhlas serta hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah para wanita yang sedang haid dan nifas akan memperoleh pahala yang berlimpah apabila bersungguh-sungguh melaksanakan amalan yang telah disebutkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Nun wal qalam ya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.